Shalom, selamat pagi anak-anak ibu. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen ya. Sebelum kita memulai, anak-anak ibu ambil bukunya dan buku pelajaran, kemudian pena. Jangan lupa tetap dicatat semua yang ibu sampaikan pagi hari ini. Dan terkhusus ambil Alkitabmu ya, jangan lupa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami akan belajar sekalipun melalui daring, namun kami percaya Tuhan Yesus beserta dengan kami di rumah anak-anak kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak ibu sekalian, pembelajaran kita pagi hari ini yaitu tentang hidup beriman. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari, yang akan kita capai, yang pertama mensyukuri diri kamu sendiri, dianugerahi iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, siswa atau kamu sekalian bisa menjelaskan makna hidup beriman dan memelihara iman. Nah, mulai dari diri kamu. Ini nanti kita bahas pada saat Google Meet ya nak. Jangan lupa dipersiapkan pada saat Google Meet. Siapa tokoh di Alkitab yang disebut Bapak orang beriman? Nah nanti kamu buat ya siapa. Yang kedua, mengapa dia disebut? Nah sesudah kamu pilih tokohnya, mengapa dia disebut sebagai Bapak orang beriman? Nanti kita bahas di Google Meeting ya. Nah, dalam Alkitab ini penguasaan konsep kamu dasar Alkitab yaitu Yakobus 2 ayat 17b berkata, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yang kedua, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ini eksplorasi konsep. Kata iman dalam perjanjian lama berarti berpegang teguh. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal. Karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Demikianlah iman selalu berkaitan dengan percaya. Juga tidak terlepas dari iman. Membangkitkan pengharapan sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapannya itu. Alkitab mencatat banyak tokoh beriman dalam pergumulan mereka masing-masing. Salah satu tokoh Alkitab yang disebut Bapak segala orang beriman, iya tadi sudah pasti kamu pilih, adalah Abraham. Apabila kita percaya dan berpegang teguh kepada Yesus dengan segenap jiwa, hati, dan akal budi kita, maka apa yang dikehendakinya atas diri kita pasti terjadi. Inilah juga pengharapan kita dalam iman kepadanya. Sifat iman itu aktif, artinya kita benar-benar yakin akan kebenaran firman Tuhan dan sungguh-sungguh melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, jika kita mengaku beriman kepada Yesus, tetapi hanya di dalam ucapan saja, tanpa perilaku yang menunjukkan iman itu, maka sebenarnya iman kita itu sudah mati. Artinya, iman percaya itu akan terlihat dalam perbuatan. Iman percaya adalah melihat dan meyakini sesuatu hal yang belum kita lihat. Misalnya, kepercayaan tentang Yesus Kristus yang tidak pernah kamu lihat secara fisik, namun kamu percaya kepadanya berdasarkan kesaksian dalam Alkitab. Yang pertama, iman merupakan anugerah Allah yang dicurahkan bagi orang yang percaya dan berharap kepadanya serta melakukan kehendaknya. Jadi, dalam iman ada unsur percaya dan pengharapan. Beriman artinya mengamini janji-janji Allah di dalam Yesus Kristus dengan segenap hati, akal budi, dan pengharapan. Nah, ini refleksi. Nanti juga ini akan kita bahas pada saat Google Meeting ya nak. Yang pertama, Nuh di dalam baterainya bersama keluarga dan berbagai jenis binatang. Yang kedua, Abraham ketika akan mengorbankan Ishak sebagai korban persembahannya. Tentu anak-anak ibu tahu cerita Alkitab ini. Yang ketiga, perempuan Kanaan.
Ya, yang keempat, Yesus menyembuhkan perwira di Kapernaum. Coba nanti ceritakan satu persatu cerita Alkitab tersebut. Apa hubungannya cerita tersebut? Adakah kamu menemukan perbedaan dari cerita tersebut? Nah, hal ini jangan lupa tetap dituliskan dalam buku kamu, karena nanti akan kita sampaikan pada saat Google Meeting. Oke, anak-anak Ibu, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu dari cerita Alkitab tersebut adalah apabila kita percaya dan berpegang teguh kepada Yesus melalui firman-Nya dengan segenap jiwa, hati, dan akal budi, maka apa saja yang dikehendakinya atas diri kita pasti terjadi. Inilah pengharapan kita dalam iman kepada Yesus. Sifat iman itu aktif, artinya kamu harus benar-benar yakin akan kebenaran firman Tuhan dan sungguh-sungguh melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, jika kita mengaku beriman kepada Yesus, tetapi hanya di dalam ucapan saja, tanpa perilaku yang menunjukkan iman itu, maka sebenarnya iman kita itu sudah mati. Baik, anak-anak Ibu sekalian, di akhir kesimpulan ini, jangan lupa tetap dicatat. Kita berdoa karena akan mengakhiri video pembelajaran. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu sudah menyampaikan video pembelajaran ini, berkati setiap anak-anak kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke.